Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak terasa kita sudah berada di semester 2. Kali ini dalam video pembelajaran ini Miss akan mengajarkan materi PPKN. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Silakan disimak penjelasan materi dari Miss sampai tuntas ya. Silakan. Pelajaran tematik kelas 5 muatan KD PPKN. Kompetensi dasar menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. 2. Menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. 3. Menjelaskan sikap menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita kali ini adalah keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebelum kita menjelaskan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, terlebih dahulu misalkan menjelaskan apa arti dari keragaman sosial budaya tersebut. Keragaman adalah bermacam-macam atau bermacam jenis atau berbagai corak. Sedangkan sosial artinya adalah berkenaan dengan masyarakat. Jadi yang berkaitan dengan masyarakat seperti tentang bangsa, suku bangsa, komunitas, atau paguyuban, dan sebagainya. Sedangkan budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Jadi, keragaman sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Contoh dari keragaman sosial dan budaya di Indonesia adalah bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah, dan lain-lain. Apa sih yang menjadi penyebab munculnya atau beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia? Faktor yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Teman-teman semua sudah mengetahui bahwa negara kita ini ada wilayah daratan dan ada wilayah lautan. Nah, masyarakat yang ada di daerah pegunungan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Nah, faktor yang kedua adalah beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Teman-teman juga sudah pernah belajar tentang suku bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, setiap daerahnya memiliki suku yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Indonesia pernah dijajah oleh negara asing. Contohnya yaitu Belanda selama 3,5 abad dan Jepang 3,5 tahun. Selain itu, Indonesia juga pernah dikuasai oleh negara Portugis, Spanyol, bahkan negara Cina juga sering datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, negara-negara tersebut datang ke Indonesia membawa kebudayaan dari negaranya yang kemudian berakulturasi dengan budaya Indonesia. Akulturasi budaya itu artinya adalah perpaduan dua budaya. Contohnya adalah tradisi memberikan uang saat lebaran. Nah, tradisi itu berawal dari masyarakat Cina yang mempunyai tradisi memberikan angpau, amplop lebaran ketika hari raya. Nah, tradisi itu ternyata diikuti oleh masyarakat Indonesia yang beragama lain ketika sedang merayakan hari rayanya juga ikut memberikan uang atau amplop berisikan uang. Teman-teman tadi sudah mengetahui salah satu faktor penyebab munculnya keragaman yaitu adalah banyaknya suku bangsa dan ras. Nah, di sini Miss akan menjelaskan ras itu apa. Ras adalah suatu kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Menurut A.L. Kroeber, antropologis dari Amerika Serikat,
Ras-ras yang ada di dunia terdiri dari 4 macam, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid. Yang pertama, ras Kaukasoid. Ciri-cirinya adalah rambut pirang sampai coklat pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, ini tersebar di benua Eropa dan di daerah Mediterania di sekitar daratan Arab, India, dan Pakistan. Ras yang kedua yaitu Mongoloid, cirinya adalah rambut berwarna hitam, kelopak mata berlipat atau disebut juga mata sipit, hidungnya kecil, kulitnya berwarna kuning hingga kecoklatan. Ras ini tersebar di benua Asia, terutama di Asia Timur, yaitu negara-negara Korea, Jepang, Cina, kemudian di benua Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya, dan juga tersebar di Amerika Serikat, yaitu suku Indian yang merupakan penduduk asli benua Amerika. Ras yang ketiga yaitu Negroid, cirinya adalah rambut hitam keriting, kulit gelap, bibir tebal, hidung besar. Nah, ini tersebar di benua Afrika. Di Indonesia juga ada, yaitu suku Papua. Ras yang keempat adalah Australoid, ciri-cirinya hampir sama dengan Negroid, dan ini contohnya dari ras Australoid adalah suku aborigin yang merupakan penduduk asli Australia. Nah, setiap suku bangsa yang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan suku bangsa yang lain. Nah, jadi Indonesia tuh memiliki banyak suku bangsa, tetapi setiap sukunya itu memiliki perbedaan. Nah, hal apa yang membedakan antar suku bangsa itu? Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Contohnya suku Jawa dan suku Bugis. Nah, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, sedangkan suku Bugis menggunakan bahasa Bugis yang bahasanya memang benar-benar berbeda. Kemudian ciri khas yang berikutnya adalah perbedaan ciri fisik. Nah, pada slide ini ada gambar. Yang satu adalah gambar anak Papua dengan ciri-cirinya, dan yang satu adalah ciri-ciri dari masyarakat Melayu, suku Melayu yang ada di Sumatera. Nah, dari warna kulit nampak terlihat berbeda. Nah, ini merupakan contoh perbedaan ciri fisik. Hal yang ketiga adalah perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Jadi antar daerah itu adat istiadatnya berbeda. Contohnya suku Batak adatnya berbeda dengan suku Jawa. Keseniannya pun berbeda. Kalau di Sumatera misalnya seni musiknya menggunakan alat musik gendang, gambus gitu. Tapi di daerah Jawa, masyarakat Jawa, suku Jawa, alat musik keseniannya menggunakan gamelan. Terus dengan banyaknya keragaman yang kita miliki ini, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar kita? Pertama, caranya yaitu dengan tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Misalnya tradisi masyarakat Bali yang punya kebiasaan pemakaman jenazahnya itu dengan tradisi ngaben. Kita memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda. Sikap kita yang sebaiknya adalah kita tidak mencela, tapi kita menghormati dan menghargai kebiasaan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat. Nah, selama kegiatan tradisi masyarakat tersebut baik, maka sebaiknya kita mendukung tradisi tersebut walaupun berbeda dengan tradisi yang biasa kita lakukan. Yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Contohnya adalah kita mau berteman dengan teman yang berbeda suku. Jadi suku apa saja teman kita tidak boleh bermusuhan, tapi harus hidup rukun. Yang keempat, tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Nah, ini juga caranya adalah dengan kita tidak merasa bahwa suku kita itu lebih baik dari suku yang lain. Karena sesungguhnya di mata Allah, kita adalah sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaannya.
Nah, dengan banyaknya keragaman yang kita miliki, bagaimana kita menjaga persatuan supaya keragaman tersebut tidak menjadi sebuah perpecahan, tapi justru malah menjadi sebuah kekayaan. Nah, caranya adalah dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati di masyarakat. Nah, jika kita sudah hidup rukun dan menghormati satu sama lain, maka persatuan akan terjalin dan perpecahan akan terhindar. Dari penjelasan materi hari ini, yaitu tentang keragaman suku, keragaman sosial budaya di masyarakat Indonesia, internalisasi nilai keislamannya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yang artinya yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita memang sudah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, tapi justru kita harus saling kenal mengenal, karena sesungguhnya semua manusia itu sama di mata Allah, hanya tingkat ketakwaannya saja yang membedakan. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Jazakumullah khairan kasiran sudah menonton video ini sampai tuntas. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.